Dok, saya mau nanya gejala awal pertama NPD itu apa? Yang pertama jangan dipanggil dok gitu kan. Oh iya, dokter. salah, bukan Ya. dokter, psikolog ya. Ya. Pertama saya mau tanya apa itu NPD, yang kedua apakah itu faktor turunan? Baik, narcissistic personality disorder adalah salah satu jenis gangguan kepribadian yang memang memiliki ciri khas tertentu, di mana ada masalah terhadap cara berpikir, emosi, dan perilakunya. Nah, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya sesuai dengan standar penggolongan diagnosis gangguan kejiwaan. Antara lain misalnya mungkin ada cara berpikir yang berbeda, kemudian mungkin emosi yang berbeda, lalu kemudian juga perilaku yang berbeda, tetapi umumnya mereka memiliki keterpakuan kepada diri sendiri, lalu kemudian mungkin merasa diri lebih layak, lebih berharga dibandingkan orang lain, kemudian menilai orang lain mungkin tidak layak atau tidak selevel gitu. Lalu kemudian ada juga mungkin antisosial, karakteristik antisosial gitu ya, yang artinya mungkin melanggar norma-norma tertentu tanpa rasa bersalah misalnya. Dan yang jelas tentu karena ini narsistik berarti ingin segala hal terpusat kepada diri sendiri dan ingin menjadi pusat perhatian. Nah, yang jelas apakah ini genetik atau tidak, dari hasil penelitian kebanyakan memang ada unsur genetik, di mana genetik ini memegang peranan penting dalam membentuk seseorang menjadi narsistik personality disorder atau tidak. Tetapi tentu saja faktor lingkungan, kemudian faktor belajar, apakah seseorang yang memang punya genetika NPD lalu kemudian bisa dikurangi atau diminimalkan supaya tidak menjadi NPD, saya kira itu juga bisa dilakukan dan bisa membuat seseorang tidak mengembangkan karakteristik NPD-nya, terutama ketika orang tua dan masyarakat bisa mengajarkan nilai-nilai sosial, kemudian kemampuan untuk mengendalikan emosi, karena umumnya memang sekaligus seperti saya katakan, NPD ini akan mengganggu atau menampilkan gangguan pada cara berpikir, cara emosi dan perilaku. Oke, apakah ini karena faktor kalau mungkin di lingkungan ada butuh pengakuan dalam artian ini loh, star syndrome kah, atau memang ada gejala di mana awalnya justru dia tidak punya kepercayaan diri sehingga harusnya dia menjadi seorang narsistik? Ya seperti yang tadi saya katakan, mungkin kemungkinan genetiknya ada lebih besar dibandingkan pengalaman proses belajar ataupun lingkungan ya. Jadi biasanya mungkin ada salah satu dari orang tuanya, ayah atau ibu, yang memang sudah ada indikasi gangguan-gangguan yang salah satunya mungkin ada NPD juga gitu. Jadi ketika dari sisi genetiknya sudah ada, lalu kemudian dibesarkan dengan orang yang seperti itu dan dia akan melihat, lalu kemudian dia akan membiasakan diri di dalam kehidupannya yang mungkin ada pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai normatif masyarakat, kemudian mungkin egosentrik dan lain sebagainya, ya akhirnya dia semakin menjadi, seperti saya katakan, bisa jadi seorang NPD. Memungkinkankah seorang NPD yang memang punya bakat genetika lalu kemudian tidak menjadi NPD? Mungkin, kalau misalnya memang dilakukan proses pendidikan, pembekalan yang berhati-hati, terutama adalah memperkenalkan atau membiasakan anak ini dengan nilai-nilai norma, bahwa ini boleh, ya itu tidak boleh, mengendalikan emosi, membiasakan diri untuk mencintai sesama, meletakkan diri itu tidak lebih tinggi dari orang lain. Tapi sekali lagi tentu saja perlu proses yang cukup panjang dan rumit, yang tidak sederhana yang kita pikirkan. Berarti dalam artian kalau genetik ini masih bisa disembuhkan, tapi memang prosesnya panjang, sekitar seperti itu? Betul, dan tentu saja yang melakukannya juga harus yang punya kompetensi terkait. Oke dok, orang NPD kan tidak pernah merasa dirinya bersalah. Dia selalu benar, dia selalu oke, the best lah, ya kan? Satu hal yang bisa untuk mengingatkan dia itu apa ya dok? Karena agak sulit ya, gitu loh, untuk mengingatkan bahwa lu tuh salah, kamu tuh salah gitu. Ya, setiap gangguan itu biasanya ada degree-nya, ada derajatnya gitu. Jadi kayak misalnya ringan, sedang, berat gitu ya. Ya memang tadi mungkin susah dikasih tahu ya, mungkin dia udah sampai di tahap berat gitu. Tapi kalau misalnya dia masih ringan, masih sedang, ya tentu mungkin masih bisa dilakukan. Jadi banyak hal yang tentu harus dipertimbangkan gitu ya. Terutama adalah kalau misalnya ternyata dia masih muda gitu, kalau dia masih kecil gitu ya. Contoh kalau misalnya dia masih kecil, masih berada di bawah umur gitu ya. Nah, ketika udah ada tanda-tanda itu ya kemudian langsung diajarin, kemudian dibekali dengan keterampilan-keterampilan mengendalikan pikiran, perasaan, dan perbuatannya yang mungkin bisa berkurang. Tapi kalau misalnya sudah sampai tahap yang berat,
ya tentu akan menjadi lebih sulit. Oke, Bu, orang Evin ini kalau marah bisa di puncak kemarahan dia bisa melakukan apapun juga. Itu masuk dalam kejiwaan juga pastinya kan. Belum tentu ya, karena MPD ini belum tentu punya ledakan emosional yang begitu rupa. Kemungkinannya adalah ada indikasi gangguan yang lain, jadi misalnya mungkin ada sosiopat misalnya, jadi ada ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan. Jadi sekali lagi bahwa MPD saja belum tentu menghasilkan seperti itu gitu. Jadi mungkin ada indikasi lain atau mungkin ada situasi yang memicu. Jadi persoalan penegakan diagnosis ini harus hati-hati gitu kan, kita tidak boleh melakukan atau menegakkan diagnosis tanpa memiliki kompetensi yang memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berarti tidak besar kemungkinan juga akan menurun ke anak-anak yang ini nanti ya. Ya, penelitian menyatakan demikian, tetapi tentu saja sekali lagi seperti tadi saya sudah katakan, segala hal yang bersifat genetik tentu masih bisa dilakukan upaya untuk meminimalkan gitu ya. Trauma pun akhirnya ketika seorang ibu atau ayah yang trauma gitu ya, bukan tidak mungkin pengalaman traumatik itu sendiri jadi akhirnya juga ikut dirasakan oleh anak karena orang tua, ayah dan ibu bersikap, bertingkah laku yang merupakan manifestasi ekspresi dari traumanya, dan akhirnya sang anak jadi mengalami trauma secara tidak langsung karena ketidakmampuan orang tua tersebut menahan. Jadi sekali lagi bahwa tentu diharapkan proses ini bisa memastikan sekali lagi anak-anak itu perlu tumbuh berkembang secara maksimal ya. Apapun yang mungkin sudah diperoleh dari ayah ibunya tentu harus bisa diminimalkan untuk bisa menjadi individu yang sehat mental, fisik dan mental dan spiritual, dan tentu saja bisa menjadi masa depan bangsa yang bisa kita banggakan. Ibu maaf, saya mau nanya, perseteruan orang tua ini kan mestinya tidak berdampak kepada anak ya. Kalau bisa kita manage-nya. Tapi ini hal di kasus Mbak Im dan Paula di mana bapak menjelekkan ibunya sih diam, tidak banyak bicara gitu. Nah ini mentalnya gimana ya? Jadi harus dilakukan mungkin apa ya? Ya, sekali lagi saya tidak bisa menjawab mewakili kasus ini ya, karena saya tidak melakukan pemeriksaan, karena itu harus ada pemeriksaan untuk menjawab. Tapi yang jelas, bagaimana saya katakan tadi, bahwa kalau misalnya memang ada kasus perceraian, siogianya adalah kita harus meminimalkan hal-hal tersebut, karena banyak hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ini terutama anak, dan anak ini adalah masa depan bangsa, ya jangan sampai terjadi kekerasan terhadap anak. Terakhir, ini kan sudah terblow up kemana-mana. Mungkin yang harus dilakukan dari mereka berdua apa sih untuk anak itu? Silent treatment kah untuk saat ini atau gimana? Saya menyarankan bahwa tentu anak-anak diperiksa, gitu ya, diperiksa untuk melihat kondisinya, karena saya tidak bisa menjawab apa yang bagaimana tingkat kerusakan dan lain sebagainya. Lalu kepada orang tuanya saya berharap untuk segera menghentikan konflik ini, gitu ya, bahwa perceraian mungkin memisahkan antara ayah dan ibu, tetapi tidak ada perceraian untuk mantan ayah, mantan anak, mantan ibu, mantan anak, nggak ada. Gitu. Jadi mohon lebih baik yang keduanya fokus dan berkonsentrasi penuh terhadap perkembangan anak-anak. Oke, sip. Terima kasih.